Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel saya ini. Saya berdoa lewat YouTube channel ini akan terus menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi setiap kita, untuk kita boleh melewati hari-hari kita, untuk kita boleh menjadi kuat, untuk bagaimana kita menjadi bijak dan sebagainya, tentunya dengan dasar firman Tuhan. Nah, saat ini saya mau mengangkat sebuah tema, kamu jahat. Kenapa saya sebut kamu jahat? Sebelumnya kita doa dulu ya. Oke, mari kita satukan diri untuk berdoa. Bapa yang sangat amat baik, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama, kami boleh menikmati persekutuan, kami boleh menikmati pujian, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh bersama-sama menikmati waktu-waktu yang Kau anugerahi ini bagi kami. Bapa, biarlah Engkau saja yang mengambil alih seluruh waktu ini. Dalam waktu yang singkat ini kami percaya Engkau sanggup berbicara kepada setiap kami, sebab apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami tidak ditentukan oleh panjangnya waktu, tetapi hanya oleh karena kehadiran-Mu yang akan membuka segala pikiran kami, hati kami, dan segalanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur bersama-sama, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus akan menjadi guru yang agung bagi setiap kami untuk memberikan pengertian bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, yang mendasari apa yang saya mau sharingkan pada saat ini terambil dari Matius 18 ayat yang ke-21 harusnya sampai ke-35. Tetapi karena begitu panjang dan waktu kita singkat, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri 21 sampai 35-nya. Tetapi saat ini saya mau membacakan hanya dari Matius 18 21 sampai 22 saja. 21-22. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Ayat ke-21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip satu ayat lagi di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, Matius 6 ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Duduk di sebuah ruang pengadilan, seorang pemuda di kursi terdakwa. Ia didakwa membunuh teman sebayanya. Sebelum hakim membacakan keputusan, ia bertanya kepada ayah dari anak yang menjadi korbannya. Pemuda ini terbukti bersalah membunuh putra Anda. Menurut Anda, hukuman apa yang setimpal untuknya? Kemudian bapak tua itu menjawab, Pak Hakim, anak saya satu-satunya telah meninggal. Hukuman apapun tidak akan mengembalikan hidupnya. Saya sangat mengasihinya. Dan sekarang saya tidak punya siapa-siapa untuk saya kasihi.
Itu sebabnya tolong kirimkan terdakwa ke rumah saya untuk menjadi anak saya. Apa yang terjadi di ruang sidang itu tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Mungkin hanya ada satu di antara berjuta orang yang dapat melakukan hal itu, bukan? Apa reaksi kita terhadap orang yang pernah menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara? Ingin menghukumnya? Mencoba untuk membuat dia juga merasakan penderitaan yang kita rasakan. Bahkan kalau bisa, lebih menderita. Bapak Ibu Saudara, memaafkan memang bukan perkara semudah membalikan telapak tangan. Namun begitulah yang Tuhan ingin kita lakukan di ayat ke-22 tadi. Lalu bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan itu di tengah keterbatasan kita? Pertama, sadari bahwa ibarat orang berhutang, kita punya lebih banyak hutang kepada Tuhan daripada orang lain kepada kita. Dosa kita begitu banyak. Oleh kasih Kristus lunas dibayar di kayu salib. Jadi kalau hutang kita yang segitu banyaknya sudah Tuhan bayar lunas, mengapa kita masih terus menuntut orang lain untuk membayar hutangnya kepada kita? Yang kedua, sadari bahwa menyimpan dendam dan kebencian dalam hati hanya akan menimbulkan ketidaksejahteraan, hanya menambah beban. Namun dengan memaafkan, sebetulnya kita tengah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bukan hanya kepada orang yang menyakiti kita, tetapi dengan memaafkan sesungguhnya kita itu sedang berbuat baik dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kekuatan seseorang terletak ketika ia bisa memaafkan orang yang menyakitinya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk mengingat kembali bagaimana sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berhutang begitu besar kepada Tuhan. Dan hanya oleh karena darahnya yang tercurah itu, kita boleh hidup hari ini di bawah pengampunannya. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku, selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu, selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu, selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan
namamu. Ketika kita menyadari begitu banyak hutang kita kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah buat bagi hidup kita, maka inilah yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana dapat kubalas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimana akan kubayar darah-Mu yang telah Kau curahkan? Tidak ada jalan lain selain kita serahkan hidup kita bagi Dia, mengikuti apa yang Dia firmankan bagi kita, apa yang Dia perintahkan kepada setiap kita. Sebagaimana kita sudah diampuni, biarlah kita tidak akan pernah melupakan pengorbanannya. Biarlah kita tidak akan pernah berpaling daripadanya. Dan sekali lagi, sebagaimana kita sudah diampuni, biarlah kita boleh mengampuni orang-orang yang juga bersalah kepada kita. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku, selamanya akan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu, selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya akan ku masyurkan nama-Mu, selamanya akan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu, selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya akan ku masyurkan nama-Mu. Sama-sama katakan, selamanya akan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu, selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya akan ku masyurkan nama-Mu, selamanya akan ku masyurkan nama-Mu, selamanya akan ku masyurkan nama-Mu. Orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain adalah jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, tema dari sharing saya saat ini adalah kamu jahat. Apabila kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kristus memberikan perumpamaan, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Dan hutangnya itu dibebaskan. Tetapi hamba ini tidak mau membebaskan hutang temannya. Yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar saja. Bayangkan 10.000, 100.
Malahan ia menangkap, mencekik, menjebloskan temannya ke penjara sampai ia melunasi hutangnya. Lalu apa pendapat kita tentang orang ini? Sungguh sangat kejam, bukan? Demikian pula Bapa di surga akan menyebut kita hamba yang jahat dan kejam apabila kita tidak mau mengampuni orang lain. Mengapa? Karena kita sudah diampuni dan dibebaskan dari segala dosa karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, sejauh timur dari barat. Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita tulis di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 dan ayat ke-12. Bukankah sudah sepatutnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau kita berlaku seperti hamba kejam itu, maka Tuhan berkata kepada kita, "Hai hamba yang jahat." Jadi bukan saya yang berbilang kamu jahat, tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Matius 18 ayat yang ke-32 sampai ke-33. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dan melupakan pelanggaran kita, hendaknya kita juga harus bisa melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Setiap orang yang telah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan harus belajar juga untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Ketika melihat hamba kejam yang tak mau mengampuni temannya itu, marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Matius 18 ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara, Kristus berkata kepada setiap kita, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Matius 18 ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara tidak mau disebut hamba Tuhan yang jahat? Lepaskan pengampunan kepada orang lain. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ada sebuah pujian yang berjudul Kasih yang Sejati di dalam salah satu CD saya. Pujian itu meneguhkan apa yang saya sharingkan pada saat ini, dan saya mau ajak kita sama-sama untuk mempelajarinya. Kasih yang sejati telah ku temui di dalam dirimu, Yesus.
aku mengerti hidup saling mengasihi. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengampuni dan memberi. Kasih yang sejati lebih dari harta yang ku miliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengampuni dan memberi. Kasih yang sejati lebih dari harta yang ku miliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk menambah-nambahkan kasih-Nya atas hidup kita, supaya dengan kasih itu kita mampu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Harus kita akui, Bapak Ibu Saudara, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan akal kita, tentu itu tidak mungkin dapat kita lakukan. Namun sekali lagi izinkan saya berkata, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Engkau mungkin berkata, tidak mungkin aku bisa mengasihi dia, tidak mungkin aku bisa mengampuni atas apa yang dia sudah buat dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, hutang kita jauh lebih besar kepada Tuhan. Namun demikian pun dia cari kita. Dan ketika dia menemukan kita, dia gendong kita. Sebagaimana halnya anak yang hilang dari jauh ketika ayahnya melihatnya. Dia berlari, dia tidak tunggu, dia berlari menghampiri anaknya dan memeluknya. Kalau sedemikian kasih Tuhan atas hidup kita, yang dia sudah limpahkan dan berikan bagi setiap kita, mari kita juga mau berbagi kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka melihat cinta kasih Tuhan, lalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih berarti, tidak juga harta yang kita miliki hari ini yang terlebih berarti daripada kasih itu sendiri. Mari kita sekali lagi mau angkat pujian ini bersama-sama. Kasih yang sejati telah ku temui di dalam dirimu, Yesus. Hanya dalam kasih membuatku mengerti
saling mengasihi. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengampuni dan memberi. Kasih yang sejati lebih dari harta yang ku miliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Sekali lagi katakan, kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengampuni dan memberi. Kasih yang sejati lebih dari harta yang ku miliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Tiada yang berarti tanpa kasih. Tiada yang berarti tanpa kasih. Kasih-Mu Tuhan sempurna, sejati. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bantu kami Tuhan. Sekali lagi, dengan kekuatan kita mungkin kita tidak akan pernah mampu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita, orang-orang yang telah mengkhianati kita, orang-orang yang telah melakukan ketidakadilan atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pakai kekuatan kita, sebab kekuatan kita tidak akan pernah cukup. Minta kekuatan daripada Tuhan, minta kemampuan daripada Tuhan, sebab hanya oleh karena Dia kita mampu melakukan apa yang Dia perintahkan kepada setiap kita. Mengampuni itu bukan permintaan, tapi itu perintah daripada Tuhan. Biarlah kita boleh memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri dengan kita melepaskan pengampunan. Biarlah kita boleh memberikan kelegaan kepada diri kita sendiri ketika kita melepaskan pengampunan. Biarlah kita boleh memberikan
sukacita dan damai sejahtera dalam diri kita dengan cara melepaskan pengampunan. Bapa, sumber segala yang kami butuhkan, Bapa yang penuh dengan kasih dan pengampunan, yang telah berkorban bagi kami. Setiap kali kami mengingat kasih dan kebaikan serta pengorbanan-Mu dalam hidup kami merasa malu. Kami merasa malu. Karena atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, padahal tidak ada yang baik dari hidup kami ini. Bahkan di saat Engkau mencari kami dan menemukan kami tidak dalam keadaan baik. Namun demikian pun, Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Bahkan setiap hari baru, Engkau perbarui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan. Engkau memagari hidup kami dengan kasih setia-Mu. Engkau menutupi segala pelanggaran kami. Engkau lah Tuhan yang agung dan menakjubkan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, untuk selalu menjaga perjanjian-Mu terhadap kami. Sebagaimana Engkau telah menerima kami apa adanya dan memaafkan serta mengampuni kami. Bantu kami untuk melakukannya juga bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Sekali lagi, dengan kemampuan kami sadar kami tidak akan pernah mampu. Namun ketika Engkau memberikan kemampuan yang daripada-Mu, kami percaya kami mampu melakukan segala sesuatu yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri persekutuan kami, ibadah kami pada saat ini, izinkan Tuhan kami menerima kasih karunia-Mu yang lebih lagi dalam hidup setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kasih penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai setiap kita senantiasa dan memampukan setiap kita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.